Ya, oke. Kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK, khususnya materi trigonometri. Bagian yang keenam, yaitu membahas aturan sinus dan kosinus. Ya, kita mulai dari aturan sinus. Misalkan ada sebuah segitiga sembarang ya, segitiga ABC. Nah, perlu diingat di sini bahwa penamaan sisinya itu sesuai dengan titik sudutnya ya. Jadi ini titik sudut A, depannya adalah sisi A. Ini titik sudut B, ini depannya sisi B. Ini titik sudut C, depannya adalah sisi C. Nah, kemudian jika dibuat segitiga garis tinggi ya dari titik sudut C ke sisi AB ya, ini panjangnya adalah T, ini tegak lurus ya. Maka sesuai dengan definisi sinus ya, jadi sin A itu adalah depan per miring, berarti depannya kan T, miringnya adalah B ya, jadi segitiga ini yang di kiri ini ya. Nah, sehingga sin A adalah T per B. Nah, dari sini kita peroleh T sama dengan B kali sin A. Nah, dengan cara yang sama ya, dengan segitiga yang di kanan ini, berarti sin B adalah depan per miring ya, demi dari T per A, sehingga T sama dengan A kali sin B. Nah, kita samakan kedua persamaan ini ya. Ya, T sama dengan T ya, berarti B sin A sama dengan A sin B. Nah, ini ya. Nah, sehingga dengan sama-sama kita bagi dengan sin A kali sin B, sehingga diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, dengan cara yang sama nanti juga akan diperoleh sama dengan C per sin C. Nah, sehingga aturan sinus itu berlaku, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kemudian dengan menggunakan aturan sinus, kita bisa juga mencari luas segitiga sembarang. Nah, jadi seperti ini. Luas segitiga itu kan sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, pada segitiga ini berarti alasnya kan ini ya, adalah sisi C ya. Kemudian tingginya adalah T ini. Berarti setengah C kali T. Oke. Kemudian karena T ini adalah B sin A, berarti jadinya setengah C kali B sin A. Atau bisa dibalik menjadi setengah BC sin A. Nah, dengan cara yang sama, maka luas segitiga sembarang ini ya, segitiga ABC adalah setengah AB sin C, setengah AC sin B, atau setengah BC sin A. Ya. Nah, atau kalau kita maknai rumus ini, berarti setengah AB sin sudut yang diapit ya, berarti setengah A kali B kali sin C. Atau boleh setengah AC sin sudut yang diapit itu sin B. Atau setengah BC sin sudut yang diapit itu sin A. Oke, jadi demikianlah materi aturan sinus. Nah, sekarang kita lanjut ke aturan kosinus. Nah, kita gunakan segitiga yang tadi ya. Nah, kemudian ini kan panjangnya adalah C. Nah, dari sini ke sini misalkan adalah X, maka ini sisanya adalah C min X. Nah, kemudian cos A itu kan sama dengan samping per miring. Berarti sampingnya adalah X, miringnya adalah B. Berarti X per B. Nah, sehingga dari sini kita peroleh X sama dengan, ini bawahnya jadi kali ya. Berarti X sama dengan B cos A. Oke. Nah, sekarang kita gunakan teorem Pythagoras ya pada segitiga siku-siku yang di kanan ini. Berarti A kuadrat kan sama dengan T kuadrat tambah dalam kurung C min I kuadrat. Ya, sehingga dari sini T kuadrat sama dengan A kuadrat min ini C min I kuadrat. Nah, dengan cara yang sama ya, Pythagoras pada segitiga yang di kiri ini diperoleh B kuadrat sama dengan T kuadrat tambah I kuadrat atau T kuadrat sama dengan B kuadrat min I kuadrat. Nah, sama sudah kita samakan ini, T kuadrat kan sama dengan T kuadrat ya. Ya, berarti T kuadrat sama dengan T kuadrat. Nah, sehingga A kuadrat min dalam kurung ini C min I kuadrat akan sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Oke, ini. Nah, kemudian ini kita jabarkan ya. Dalam kurung ini berarti kan C kuadrat. Oke, min 2CX tambah I kuadrat ya, hasil dari ini. Nah, kita buka kurung jadinya A kuadrat min C kuadrat ini. Min kali min jadi plus ya, plus 2CX. Min kali plus jadi min I kuadrat. Nah, ini bisa dicoret ya, min I kuadrat, min I kuadrat. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat, ini pindah jadi tambah C kuadrat, oke, min 2CX. Nah, kemudian X ini tadi kan diperoleh sama dengan B cos A. Sehingga menjadi B kuadrat tambah C kuadrat min 2C kali B cos A. Atau 2BC cos A. Nah, dengan cara yang sama, nanti akan diperoleh hubungan seperti ini.
A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Ya. Kemudian B kuadrat adalah A kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2AC cos B. Lanjut, C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos C. Jadi cos sudut sesuai dengan sisi yang ditanyakan ya. Ini kan sisi A. Jadinya cos A. Ini sisi B, cos B. Ini sisi C, cos C ya. Oke. Nah, kalau ini dibalik ya. Ini kita bisa modifikasi. Jadi kita bisa mencari besar sudut suatu segitiga kalau ketiga sisinya diketahui. Nah, jadinya seperti ini. Cos A jadinya ini pindah ke sini ya. Nah, akan jadi plus dia. Ini pindah ke sini jadi min. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Kemudian cos B adalah A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Lanjut, cos C adalah A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Nah, jadi di sini polanya cos A ditanyakan berarti di sini min A kuadrat per 2BC itu. Nah, ini sudut yang diapit ya. Cos B di sini min B kuadrat. Cos C min C kuadrat per sudut 2 kali sudut yang mengapit ini ya. Ya, demikianlah materi kosinus ya. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya. Nah, ini kurang lebih ada 4 soal ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm, sudut A 120 derajat, dan sudut B 30 derajat. Tentukan panjang sisi C. Ya. Kita buat dulu ilustrasinya ya. Nah, misalnya begitu. Ini 120 ya. Nah, kita nggak begitu aja deh. Oke, ini sudut A-nya. Nah, ini 120 derajat ya. Kemudian sudut B ya, misalnya di sini B-nya ini 30 derajat. Oke. Kemudian A ya, ini berarti depannya nih ya, adalah 4 cm. Kemudian ditanya adalah panjang sisi C. Nah, ini kan sudut C di sini ya. Oke, sisi C ini berapa di sini? Nah, ini kita bisa gunakan aturan sinus. Aturan sinus itu kalau diketahui sudut dan sisi yang berhadapan ini sama-sama diketahui ya. Ini dengan ini kan sama-sama diketahui nih. Kita bisa gunakan aturan sinus. Nah, kita tahu jumlah sudut segitiga kan 180 ya. Karena ini 30 ya, maka di sini nah jadinya 180 derajat ya, sudut C-nya dikurangi ini tambah ini ya. Berarti kurangi 150 derajat. Sehingga sama dengan 30 derajat juga ya. Nah, sehingga di sini hubungannya adalah ini adalah C, berarti C per sin C ya, sama dengan ini adalah A ya. Berarti A per sin A. Nah, di sini C-nya ditanyakan per sin sudut C-nya adalah 30 derajat. Oke, sama dengan A-nya adalah 4 cm per sin sudut A adalah 120 derajat. Oke, dari sini berarti C per sin 30 adalah setengah. Ini 4 per, nah ini sin 120 ingat ya, ini dikali 2 ya. Ini dikali 2. Nah, berarti akan sama dengan sin 180 min ini ya, jadi sin 60. Ingat kali 2 sin itu adalah positif ya. Semua sindikat tangannya kosong ya. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, kita bisa sederhanakan kiri kanan atau atas bawah ya. Ini atas bawah boleh. Atau ini kiri kanan ada setengahnya. Nah, coret aja nih. Ya, kiri kanan. Nah, sehingga kita kalikan silang ya. C, langsung aja C sama dengan berarti 4 per akar 3. Terus sama-sama kalikan akar 3 jadinya 4 akar 3 per 3. Kita bisa tulis 4 per 3 akar 3 ya. Centimeter. Oke, jadi seginilah ketemu panjang sisi C-nya ya. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2. Kita pakai yang baru aja ya. Oke, nomor 2. Sisi-sisi segitiga ABC berbanding 6 banding 5 banding 4 ya. Tentukan nilai kosinus sudut yang terbesar. Nah, perlu kita cermati di sini, tadi kan berlaku hubungan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya. Nah, jadi di sini akan terdapat suatu hubungan lain ya. Karena sin itu kan semakin besar sudutnya, sin itu semakin besar ya. Kita bicara di kuadran pertama ya. Nah, berarti di sini sudut terbesar itu akan berada di sisi depan, sisi terpanjang ya, sudut terbesar. Nah, ini di depan sisi terpanjang.
Nah, sebaliknya, sudut yang terkecil, nah ini berada di depan sisi terpendek ya. Nah, logikanya seperti ini ya. Nah, kalau ini sudutnya tumpul ya, maka ini akan menjadi sisi terpanjang ini. Nih, sudutnya ini kan dia terbesar, ini sisi terpanjang ini. Ya. Kemudian kalau ini sudutnya paling kecil, ini juga paling kecil nih, paling pendek dia. Gitu. Ini terpanjang. Kalau ini terkecil, nah ini terpendek di sini. Ya, demikian ya. Nah, sekarang ini perbandingan 6, 5, 4. Oke, kita buat segitiga sebarang ya. Oke. Oke, anggap ini segitiga ABC namanya ABC. Nah, ini perbandingan 6, 5, 4. Oke, ini 6, anggap ini 5, ini 4 ya. Walaupun gambar kita tidak proporsional ya. Nah, berarti sudut terbesar adalah ini di depan sisi terpanjang di 6, di sini sudut terbesarnya. Berarti adalah mulai dari cos A ya. Berarti cos sudut terbesar itu sama dengan cos A ya. Nah, cos A itu gunakan rumus yang tadi. Berarti jumlah dari ini yang mengapit ya. Berarti 5 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi yang di depannya 6 kuadrat. Dibagi 2 kali pengapitnya. 2 kali 5 kali 4 ya. Sehingga menjadi ini 25 tambah 16 kurangi 36 per di 10 kali 4 di 40 ya. Sehingga menjadi ini 41 kurangi 36 berarti 5 ya. 5 per 40. Atau sama-sama kita bagi 5 ya. Bagi 5 jadinya 1 per 8. Oke. Jadi nilai kosinus adalah 1 per 8. Nanti kita tandakan adalah kosinus sudut terkecil berarti di depan sisi terpendek ya. Di sini ya. Sudut C-nya nanti ya. Oke, demikian soal nomor 2. Nah, sekarang lanjut ke soal cerita ya. Soal kontekstual nomor 3. Sebidang tanah berbentuk segitiga, di mana panjang dua sisi tanah adalah 8 meter dan 12 meter. Jika besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut adalah 30 derajat, berapakah luas tanah tersebut? Oke, kita buat ilustrasinya ya. Ini sudutnya 30 ya. Oke, kita buat ilustrasinya ini. Anggap tanahnya berbentuk segitiga seperti ini. Kemudian ini anggap 8 meter ya. Ini 8 meter. Ini 12 meter. Nah, kemudian sudut yang diapit kedua sisi tersebut adalah 30 derajat ini ya. Nah, oke, berapakah luasnya? Nah, sesuai dengan yang tadi ya. Berarti luas segitiga ini adalah setengah kali sisi-sisi yang mengapit kali sin sudut yang diapit ya. Berarti setengah kali 8 meter kali 12 meter kali sin sudut yang diapit. Berarti sin 30 derajat. Sehingga ini menjadi setengah kali 8 kali 12. Nah, sin 30 adalah setengah lagi ya. Oke. Ini kali ini jadi 4. Ini kali ini 6. Oke, 4 kali 6 berarti 24 meter persegi. Oke. Mudah ya, nomor 3. Nah, lanjut nomor 4. Nah, ini diketahui segi 12. Oke, biar cukup tempatnya kita pakai tempat yang lain aja. Diketahui segi 12 beraturan dengan jari-jari 8 cm. Berapakah luas segi 12 tersebut? Nah, ini sebenarnya bisa kita cari dulu bentuk umum ya, segi N beraturan. Nah, saya buat dulu ilustrasinya. Nah, misalkan di sini ada sebuah lingkaran ya, lingkaran. Kemudian, oke, kita mulai dari yang simpel aja dulu. Misalkan segi 8 ya, segi 8 kan ini dia. Nah, ini ya. Nah, segi 8 di. Nah, ini dia segi 8. Nah. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, nanti ini kan sudutnya adalah misalnya di sini alfa ya. Nah, di sini. Nanti kalau ini segi 8 berarti sudutnya adalah 360 derajat dibagi 8. Nah, kalau dia segi N beraturan, segi N ya, beraturan. Ya. Maka di sini alfanya adalah 360 derajat dibagi dengan N.
Nah, kalau dia ini 8 di 360 dibagi 8 di 45 ya. Ini, oh ya, ini benar ya. Ini kan 90 ya, bagi 2 jadi 45. Nah, sekarang ini namanya R jari-jarinya ya. Oke. Misalkan ini adalah S panjangnya. Biar beda warna deh. Oke, ini adalah jari-jarinya R ya. Ini R, ini juga R ya. Kemudian ini misalkan panjangnya adalah S. Oke, berarti di sini kita bisa mencari S. Ya, ini R, ini juga S. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus. Ya. Nah, sehingga panjang sisinya berarti di sini S ya. Kita cari dulu panjang sisi segi N beraturan. Nah, kita gunakan rumus kosinus ya, berarti S kuadrat itu sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat dikurangi 2 kali R ya. Cos sudut yang diapit berarti cos alfa. Ini jadinya R kuadrat tambah R kuadrat kan 2R kuadrat ya. Ini juga 2R kuadrat. Nah, ini cos kita ganti alfa dengan 360 derajat per N. Oke, nah sehingga ini kan S kuadrat ya. Ini bisa dikeluarin apa ya, R kuadratnya, jadinya R kuadrat. Oke, dalam kurung 2 dikurangi, ini keluar, ini juga keluar ya, masih 2 kali cos 360 derajat per N. Itu dia. Nah, sehingga kalau ditanyakan S saja, berarti kan ini tarik akar ya, tarik akar dari R kuadrat dalam kurung 2 min 2 cos 360 derajat per N ya. Oke, sehingga menjadi, ini bisa dibaca akar R kuadrat adalah R, berarti R kali akar 2 dikurangi 2 cos 360 per N. Oke, segini dia ya. Nah, kemudian berapakah luasnya? Nah, ini termasuk soal nomor 4 ya. Nah, mencari luasnya ini nanti akan terbentuk sebuah beberapa segitiga yang sama ya, sama luasnya atau yang kongruen ya. Nah, kita cari dulu luas satu segitiga, nanti kita kalikan dengan ini kan ada sebanyak n segitiga. Ya, kalau dia segi 8, nanti ada 8 sebuah segitiga, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti ini luasnya ini adalah ini n kali luas segitiga. Berarti n kali, nah, luas satu segitiga kan setengah kali R sin sudutnya berarti setengah R kali R sin alfa, atau menjadi setengah N kali R kuadrat kali sin 360 per N. Jadi inilah luasnya. Nah, sekarang coba kita buat kesimpulannya. Jadi di sini kalau diketahui ya, segi N beraturan. Nah, nanti yang pertama panjang sisinya, panjang sisi, oke, sama dengan S, yaitu ini ya, R akar 2 dikurangi 2 cos 360 derajat per N. Nah, nanti kalau ditanyakan adalah kelilingnya, ya udah tinggal dikalikan dengan N ya. R kali N ya. Kemudian yang kedua, luasnya ini ya, berarti L sama dengan setengah N kali R kuadrat kali sin 360 derajat per N. Oke. Jadi inilah rumus umumnya ya. Jadi kita tinggal gunakan ya. Oke, nah sekarang kita coba selesaikan soal nomor 4 ini ya. Ini segi 12 dengan R-nya adalah 8. Nah, berarti di sini L sama dengan setengah N R kuadrat sin 360 derajat per N. Berarti di sini dia segi 12, di N-nya ini 12, setengah kali 12, R-nya adalah 8, berarti 8 kuadrat sin 360 derajat per 12 ya.
Nah, ini setengah kali 12 adalah 6. 8 kuadrat itu 64. Ini jadinya sin 360 derajat bagi 12 adalah 30 derajat. Oke. 6 kali 64 atau dulu 6 kali 64 sin 30 adalah setengah ya. Nah, jadi 6 kali 32 ya. Atau menjadi 6 kali 2 ini 2 pun 1 berarti 18 tambah 1 19 ya. Berarti 192 cm persegi ya. Nah, di segi 15 ya. Nanti kalau ditanyakan panjang sisinya ya ini rumusnya. Kalau nanti ditanyakan kelilingnya tinggal kalikan dengan n ya. Berarti R kali n ya. Kali ini akar 2 min 2 cos 36 derajat per n. Ya oke, demikianlah materi trigonometri bagian yang ke-6, yaitu aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman soal belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Oke, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.